Namaku Sumi. Sudah 5 tahun aku bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah megah milik Tuan Raditya dan Bu Livia. Rumah itu tampak indah dari luar. Halamannya luas, jendelanya tinggi, setiap sudutnya berkilau. Tapi di balik kemewahan itu, tak ada suara tawa, tak ada kehangatan. Hanya gema langkah kaki dan aroma parfum mahal yang tersisa di udara. Tuan Raditya jarang sekali pulang. Ia seorang pengusaha besar. Lebih banyak menghabiskan waktu di luar negeri. Sementara Bu Livia, istrinya, lebih sering pergi ke acara sosialita, pesta, atau sekadar nongkrong di kafe, mahal bersama teman-temannya. Mereka berdua sibuk dengan dunianya sendiri. Dan yang tersisa di rumah hanyalah aku dan Nara, putri kecil mereka yang baru berusia 6 tahun. Nara manis, lembut, tapi kesepian. Setiap malam ia menatap pintu menunggu ibunya pulang. Tapi yang datang selalu aku, membawa segelas susu hangat. Mami belum pulang. Sayang, tidur sama bibi ya, kataku sambil membelai rambutnya. Dan setiap kali Nara terlelap di pelukanku, hatiku ikut remuk. Ia bukan anakku, tapi entah kenapa aku mencintainya seperti darah dagingku sendiri. Suamiku, Bagas, dulu bekerja di kebun teh. Ia rajin dan baik, tapi beberapa bulan lalu terkena PHK karena perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Sejak itu, hanya gaji kecilku yang menopang kehidupan kami. Tiap malam, aku menatap langit dari jendela kamar sempit di belakang rumah megah ini, berdoa agar ada jalan keluar. Ya Allah, beri aku kekuatan. Jangan biarkan kami hancur begini, bisikku pelan. Dan pagi itu, tanpa kusadari, pintu ujian justru terbuka. Matahari baru muncul ketika suara Bu Livia menggelegar dari halaman. Apa-apaan ini? Aku terlonjak, hampir menjatuhkan ember pel yang sedang kugunakan. Dari jendela dapur, kulihat beliau berdiri di tengah taman, dengan tangan di pinggang, wajahnya memerah. Tukang kebun kemana aja sih? Rumput tinggi begini, bunga banyak yang mati, pohon kering semua. Ia menatap ke sekeliling dengan marah. Saya bayar mahal-mahal, tapi halaman saya kayak hutan. Aku buru-buru keluar, menunduk sopan. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Bantu? Katanya dengan nada tinggi. Kamu tahu tukang kebun itu sudah seminggu. Enggak masuk dan enggak ada satupun dari kalian sadar. Aku menelan ludah. Maaf, Bu, saya kira beliau cuti. Cuti tanpa izin. Dasar enggak becus. Kalau rumah ini sampai terlihat berantakan lagi, kalian semua yang tanggung jawab. Aku menunduk makin dalam. Rasanya perutku mengikat kuat karena takut. Namun di tengah kekalutan itu, lidahku bergetar sendiri. Kalau ibu berkenan, ucapku hati-hati. Suami saya bisa bantu, Bu. Dia biasa ngurus kebun, waktu kerja di perkebunan teh dulu. Tatapan Bu Livia langsung beralih ke arahku. Tajam, menelusuri wajahku, seperti hendak menilai dari ujung rambut sampai kaki. Suamimu? Tukang kebun juga? Iya, Bu. Dia telaten dan rapi. Kalau ibu mau, biar saya suruh ke sini. Bu Livia mendengus kecil, tapi nadanya mulai mereda. Baiklah. Suruh datang besok pagi. Saya mau lihat seberapa telatennya dia. Tapi ingat, kalau hasilnya tetap berantakan, kalian berdua yang keluar. Aku menunduk dalam. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Saat Bu Livia berbalik masuk rumah, aku masih berdiri di tengah taman yang kering. Bunga-bunga layu, daun gugur, dan tanah berdebu. Semua tampak lelah, sama seperti aku. Air mataku jatuh diam-diam, bukan karena bahagia, tapi karena takut. Aku tahu, di rumah ini, satu kesalahan kecil bisa menghancurkan segalanya. Tapi demi Bagas, aku harus berani. Malamnya, Bagas mendengarku bercerita, sambil menatap langit-langit kamar kontrakan kecil. Kami di luar kompleks rumah itu. Alhamdulillah, Mi. Akhirnya ada harapan, katanya sambil menggenggam tanganku. Aku tersenyum, meski ada getir yang sulit dijelaskan. Kerja yang baik, Mas. Orang seperti Bu Livia itu keras. Tapi kalau kita jujur, pasti Allah bantu. Keesokan paginya, kulihat Bagas datang dengan kemeja lusuh, tapi disetrika rapi. Bu Livia menyambutnya dari teras dengan senyum kecil. Senyum yang belum pernah kuterima selama bertahun-tahun. Aku mengabdi di rumah itu. Senyum itu aneh, terlalu lembut, terlalu lama. Dadaku tiba-tiba terasa dingin. Beberapa hari pertama berjalan lancar. Taman kembali hijau. Bunga-bunga mulai tumbuh. Bu Livia terlihat puas. Lumayan juga suamimu, katanya suatu siang. Akhirnya taman ini bisa enak dilihat. Aku hanya tersenyum kecil. Iya, Bu, terima kasih. Tapi senyum itu terasa hambar,
karena mataku sempat menangkap sesuatu. Sebelum masuk ke rumah, Bu Livia menepuk bahu Bagas. Pelan, tapi cukup lama untuk membuat jantungku berdegup tak karuan. Malamnya, aku sulit tidur. Bayangan itu terus berputar di kepalaku. Dia cuma majikan, Som. Jangan berprasangka, kataku menenangkan diri. Tapi firasat seorang istri jarang salah. Keesokan harinya, Bu Livia memanggilku ke ruang tengah. Bi, mulai besok kamu fokus di dalam rumah aja. Urusan taman biar saya bantu Bagas. Ya, saya mau ubah konsepnya sedikit. Aku menelan ludah. Baik, Bu. Tapi ada sesuatu dalam suaranya yang membuat tengkukku merinding. Sejak kapan Bu Livia peduli pada taman? Dari balik jendela dapur, kulihat mereka tertawa bersama di halaman belakang. Bu Livia mengenakan dres putih, duduk di kursi taman sambil memberi arahan. Bagas menggali tanah, menanam bunga, sesekali menoleh saat Bu Livia tertawa. Aku berdiri lama di sana, diam, menatap mereka berdua, seperti menatap bayangan yang tak ingin kulihat, tapi tak bisa kuhindari. Malamnya aku menangis dalam diam. Aku takut kehilangan suamiku, tapi lebih takut lagi kehilangan pekerjaan. Kalau aku dipecat, siapa yang akan menafkahi kami? Siapa yang akan membayar obat ibuku di kampung? Aku memejamkan mata, menggenggam sajadah di dada. Ya Allah, kalau ini ujian, tolong kuatkan aku, bisikku lirih. Beberapa hari kemudian, Bu Livia memanggil Bagas ke teras depan. Aku sedang menjemur baju, tapi samar-samar mendengar suaranya. Ini buat kamu, katanya. Kemeja baru, supaya kelihatan rapi. Tukang kebun juga harus enak dilihat. Suara Bagas pelan, nyaris tak terdengar. Terima kasih, Bu. Aku berhenti menjemur. Tanganku gemetar. Kupandangi kemeja yang dibungkus plastik itu dari jauh. Kainnya mahal, jauh dari kemampuan kami membeli. Dan entah kenapa, kain itu seperti tanda bahaya yang tak kasat mata. Malam itu aku duduk lama di ranjang sempitku. Rumah megah ini sudah mulai terasa mencekik. Aku berusaha menenangkan diri, meyakinkan hati bahwa aku hanya berprasangka. Tapi jauh di dalam dada, aku tahu ada sesuatu yang sedang tumbuh di halaman rumah ini. Bukan bunga, bukan rumput, tapi pengkhianatan yang mulai berakar. Namun aku percaya Tuhan tak akan membiarkan seorang istri yang setia hancur tanpa makna. Dan aku berjanji, apapun yang terjadi nanti, aku tidak akan menyerah. Aku masih ingat pagi itu. Aroma tanah basah dari taman belakang menyelinap masuk lewat jendela dapur. Suara sekop, gesekan cangkul, dan tawa kecil Bu Livia terdengar bersahut-sahutan. Sudah 3 minggu Bagas bekerja di rumah ini, dan taman yang dulu kering kini tumbuh hijau kembali. Semuanya terlihat indah, kecuali satu hal. Caranya Bu Livia memandang suamiku. Awalnya aku berusaha tak berpikir macam-macam. Mungkin cuma perhatian majikan pada pekerjanya, kataku dalam hati. Tapi setiap hari, perhatian itu makin berubah bentuk. Dari sekadar pujian, menjadi candaan. Dari candaan, menjadi sentuhan kecil yang terasa salah. Siang itu, aku sedang menyetrika baju di ruang belakang, ketika Bu Livia memanggilku dengan nada ceria. Pi, kopi saya habis. Tolong buatin di dapur ya. Tapi jangan lupa, tambahin sedikit kayu manis. Saya suka yang wangi. Aku menjawab pelan. Baik, Bu. Suaranya terdengar lembut sekali. Tidak seperti biasanya. Tapi entah kenapa, aku justru merasa gelisah. Ketika aku membawa kopi ke taman, langkahku terhenti di balik tirai kaca. Kulihat Bu Livia duduk di bangku taman dengan topi lebar dan kacamata hitam, sementara Bagas jongkok di depannya menanam bunga mawar merah. Tangan Bu Livia menepuk bahunya pelan. Bagus sekali, Bagas. Kamu tahu enggak, kamu lebih telaten dari tukang kebun sebelumnya, katanya sambil tersenyum. Bagas tersipu, menggaruk kepala. Terima kasih Mointang Ibu, saya cuma berusaha sebaik mungkin. Oh, bukan cuma berusaha, balas Bu Livia, suaranya setengah berbisik. Kamu juga enak dilihat. Aku terpaku di balik tirai. Tanganku gemetar memegang nampan kopi. Satu tetes air mata jatuh tanpa kusadari. Dan saat aku mengetuk pelan pintu kaca, senyum Bu Livia langsung berubah dingin. Oh, kamu dari tadi di situ. Taruh kopinya di meja saja. Aku menunduk. Iya, Bu. Lalu cepat-cepat pergi sebelum air mataku benar-benar tumpah. Malamnya Bagas pulang ke kamar kecil. Kami di bangunan belakang. Aku menatapnya lama. Tapi ia tampak lelah. Atau mungkin pura-pura lelah. Mas, hari ini Bu Livia banyak bantuin kamu di taman? Ya? Tanyaku hati-hati. Bagas menatapku heran. Iya, emang kenapa? Aku menggeleng pelan. Enggak apa-apa, aku cuma nanya. Ia menarik napas panjang, menepuk pundakku.
Kamu jangan pikir macam-macam, Mi. Ibu cuma baik aja. Lagian kalau aku jaga sikap, nanti malah dikira enggak sopan. Aku tersenyum tipis. Iya Mas, aku ngerti. Tapi hatiku tidak pernah benar-benar tenang setelah malam itu. Hari-hari berikutnya jadi siksaan batin. Bu Livia makin sering memanggil Bagas untuk hal-hal sepele. Kadang hanya untuk bantu ambil barang di garasi. Kadang untuk bantu pasang pot bunga. Padahal sudah ada pekerja lain. Dan setiap kali aku selalu menemukan alasan untuk mengintip dari jauh. Bukan karena tak percaya, tapi karena hatiku butuh bukti. Sayangnya, yang kulihat selalu lebih menyakitkan dari yang kubayangkan. Suatu sore, Nara datang berlari ke dapur sambil tertawa. Bibi, Mami lagi di taman sama Om Bagas. Mami senyum-senyum loh. Aku membeku. Tawa anak kecil itu menembus dadaku seperti belati halus yang tak berdarah, tapi menyakitkan. Aku tersenyum paksa. Iya Nara, Mami memang lagi senang ya. Tapi begitu Nara berlari pergi, aku bersandar di dinding dan menutup mulutku agar isakku tak terdengar. Malam itu aku berdoa lama sekali. Ya Allah, kalau aku harus kehilangan rasa percaya, jangan biarkan aku kehilangan kendali. Aku ingin marah, tapi bagaimana mungkin aku bisa menuduh tanpa bukti? Aku ingin pergi, tapi aku tak sanggup meninggalkan Nara yang selalu mencari aku sebelum tidur. Jadi aku bertahan, setiap hari menelan rasa sakit yang tak punya nama. Suatu malam saat aku sedang melipat baju, Bu Livia datang ke dapur dengan langkah ringan. Bibi, tolong sampaikan ke Bagas ya. Besok pagi ikut saya ke toko bunga. Saya mau pilih bibit baru. Aku mengangguk pelan. Baik Bu. Ia menatapku sekilas, lalu tersenyum samar. Kamu hebat Bi, bisa tahan kerja di sini selama itu. Aku hanya menjawab, saya sudah terbiasa Bu. Tapi begitu ia pergi, aku menatap punggungnya lama sekali. Entah kenapa, malam itu untuk pertama kalinya aku merasa rumah ini bukan lagi tempatku. Keesokan paginya, Bu Livia dan Bagas pergi bersama. Aku dan Nara menunggu di rumah sampai sore, tapi mereka tak kunjung pulang. Jam menunjukkan pukul 8 malam, dan aku mulai gelisah. Mami belum pulang, Bi, tanya Nara dengan mata polos. Aku mengelus kepalanya. Mungkin macet, sayang. Padahal di dadaku sesuatu sudah retak. Aku tahu, ada yang tidak beres. Ketika akhirnya mobil mereka masuk gerbang, aku berdiri di balik pintu dapur. Bu Livia turun lebih dulu, tertawa kecil sambil menenteng kantong belanjaan. Bagas berjalan di belakangnya, menunduk, tapi aku bisa melihat senyum kecil di wajahnya. Mereka berdua tampak akrab, terlalu akrab. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa bukan hanya sebagai pembantu, tapi juga orang asing di dalam rumah yang selama ini kupelihara. Malam itu aku menangis tanpa suara. Aku tahu aku tak bisa terus diam. Tapi bagaimana? Aku hanyalah Sumi, perempuan kampung yang menggantungkan hidup pada belas kasihan majikannya. Aku tak punya hak untuk melawan, tapi aku juga tak bisa lagi menipu diriku sendiri. Namun di tengah rasa sesak itu, satu hal membuatku bertahan. Nara, ketika ia memelukku dan berkata, Bibi jangan sedih, ya. Dunia seolah berhenti sejenak. Ada cinta kecil yang masih tulus, ada alasan untuk tidak menyerah. Dan malam itu, sambil memeluk Nara yang tertidur di pelukanku, aku berbisik pelan. Selama masih ada yang butuh aku akan tetap di sini, sekuat apapun sakitnya. Rumah ini memang indah, tapi di balik dinding marmer dan aroma bunga segar itu, ada sesuatu yang busuk mulai tumbuh perlahan. Dan sayangnya, aku bisa mencium baunya setiap hari. Sejak Bagas mulai bekerja di taman, suasana rumah ini berubah. Bu Livia jadi lebih sering di rumah. Bukan lagi sosialitas sibuk yang keliling arisan. Ia tiba-tiba punya hobi baru, menata taman setiap pagi, memberi makan ikan, bahkan memilih bibit bunga sendiri. Padahal dulu, taman sekecil itu tak pernah, sekalipun ia sentuh. Pagi itu, aku melihatnya turun dari tangga dengan pakaian yang membuatku menelan ludah. Blus putihnya tipis, lehernya terbuka, dipadukan rok pendek di atas lutut. Bu Livia tersenyum pada Bagas yang sudah sibuk di halaman. Bagas, bantu saya angkat pot ya, berat banget. Suara itu lembut, nyaris berbisik. Bagas refleks meletakkan alatnya, lalu menghampiri. Saya bantu Bu. Iya, pelan-pelan ya, biar nggak pecah. Aku memperhatikan dari jendela dapur. Gerak tubuh mereka terlalu akrab untuk sekadar pekerja dan majikan. Bu Livia menunduk rendah saat menunjuk posisi pot, dan entah kenapa ia tidak buru-buru berdiri lagi. Bagas tampak kikuk, tapi tidak menolak. Yang kulihat justru ia tersenyum kecil. Senyum yang dulu hanya diberikan padaku. Malamnya aku mencoba bicara dengan hati-hati.
"Mas, Bolivia sekarang sering banget di taman ya." Bagas menghela napas. "Iya, katanya senang kalau ada yang bantu. Tapi kayaknya bukan cuma taman yang dia senangi," kataku lirih. Bagas terdiam sejenak, lalu tersenyum miring. "Mi, kamu pikir aku nggak tahu? Aku cuma kerja. Tapi jujur aja ya." Ia menatap ke bawah. "Dia memang baik. Enggak kayak majikan lain. Kadang aku malah ngerasa dihargai." Kata-katanya seperti belati. Aku menatapnya tidak percaya. "Dihargai? Dengan cara apa, Mas?" Ia tersenyum samar, berusaha bercanda. "Ya, dikasih makan enak, disapa, disuruh duduk. Aku cuma tukang kebun, Mi. Siapa lagi yang bakal ramah begitu?" Aku menunduk, menahan air mata. Bagiku, itu bukan penghargaan, itu jebakan. Dan suamiku mulai menikmatinya. Hari-hari berikutnya, Bolivia semakin terang-terangan. Ia sering menunggu. Bagas selesai bekerja, hanya untuk berbicara hal-hal remeh, dengan suara lembut dan tatapan yang menggoda. Kadang ia pura-pura minta tolong, padahal alasannya tidak masuk akal. "Bagas, tolongin saya pasang tali jemuran ya, tinggi banget." Padahal ada 2 satpam di rumah itu. Tapi hanya Bagas yang ia panggil. Aku memperhatikan dari jauh, dan setiap kali mata mereka bertemu, ada percikan aneh di antara keduanya, sesuatu yang dulu hanya milikku. Perlahan, aku mulai jarang mendengar Bagas memanggilku dengan nada sayang. Kalimat "Mi, aku kangen" hilang dari keseharian kami. Yang tersisa hanyalah sunyi dan tatapan kosong. Suatu sore, aku membereskan kamar utama. Bolivia sedang keluar, dan aku ingin cepat-cepat menyelesaikan pekerjaan sebelum ia pulang. Tapi di tengah melipat spray, mataku tertuju pada handuk putih yang tergeletak di lantai, dekat meja rias. Handuk itu lembab, dengan bekas tanah di ujungnya, bercak coklat kering seperti lumpur taman. Aku mengernyit. Bagas yang kerja di taman, tapi kenapa handuk Bolivia kotor seperti itu? Kupungut handuk itu perlahan. Ada aroma samar sabun mandi laki-laki, dan di baliknya, bau yang sangat kukenal. Bau tubuh Bagas. Campuran sabun murah dan keringat yang selalu menempel di bajunya setiap sore. Aku menutup mulutku, tapi tangisku tetap pecah. Semua bayangan buruk yang kutolak selama ini tiba-tiba terasa nyata. Aku terduduk di lantai, menggenggam handuk itu erat-erat. Hati ini seperti diremas. Aku ingin marah, tapi suara di kepalaku hanya berbisik. Dia cuma tukang kebun, dan dia cuma pembantu. Siapa yang akan percaya kalau kalian dikhianati? Malamnya, Bagas pulang lebih lambat dari biasanya. Aku menatapnya lama saat ia membuka pintu. Bajunya bersih, rambutnya masih basah, dan aroma parfum asing menempel di tubuhnya. Bukan sabun kami, bukan sabun rumah ini. "Mas, dari mana aja?" "Ngurus taman belakang, sekalian bantu bersihin kolam," katanya tanpa menatapku. Aku mencoba tersenyum. "Capek ya?" "Iya, tapi Bolivia baik kok. Dia nyuruh aku istirahat dulu di teras, dikasih minum juga." Nada suaranya ringan, terlalu ringan untuk seorang suami yang bicara tentang perempuan lain. Aku hanya menjawab pelan. Kalau kebaikan datang dengan tatapan seperti itu, aku lebih baik tidak disapa sama sekali. Bagas diam. Ia tahu maksudku. Tapi ia memilih menunduk, membiarkan kesunyian jadi tameng. Dan disitulah aku sadar. Suamiku bukan lagi sekadar digoda. Ia mulai menikmati menjadi pusat perhatian. Beberapa hari kemudian, Bolivia memanggilku pagi-pagi. "Bibi, tolong jangan ganggu Bagas hari ini ya. Saya mau dia fokus bantu saya di taman belakang." Nada suaranya manis, tapi ada sesuatu di baliknya. Seperti perintah yang menyembunyikan ancaman. Aku menunduk. "Baik, Bu." Tapi dalam hati aku tahu. Hari ini bukan tentang taman. Hari ini tentang mereka. Sore menjelang malam, Bolivia pulang dengan wajah bahagia. Bagas menyusul di belakangnya, membawa tas belanjaan. Mereka tertawa kecil, seolah baru pulang dari pesta rahasia. Aku menatap mereka dari dapur, menggenggam kain basah di tangan. Dadaku panas, tapi air mataku dingin. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku duduk di pojok kamar, menatap tangan yang masih berbau handuk itu. Tuhan, aku cuma ingin setia. Tapi bagaimana caranya? Kalau kesetiaan cuma dianggap kelemahan. Aku menatap jendela. Di luar sana, taman yang dulu jadi kebanggaanku kini tampak indah tapi beracun. Dan di bawah tanah lembabnya, benih yang salah sudah tumbuh. Benih kesalahan mereka dan kesakitan yang harus kutanggung sendirian. Malam itu udara terasa berat. Langit mendung, tapi tidak ada hujan. Seolah langit pun menahan tangisnya. Seperti aku. Aku baru selesai menidurkan Nara. Anak kecil itu tertidur di pelukanku dengan senyum lelah. Seolah dunia di luar kamar ini tak pernah jahat.
Aku mengusap rambutnya perlahan. Bibi cuma mau kamu bahagia, nak, bisikku. Tapi bahkan sebelum sempat memejamkan mata, aku mendengar suara. Samar, tapi cukup untuk membuat hatiku mencelos. Suara langkah sepatu, lalu tawa kecil. Bukan tawa yang asing, itu suara Bolivia. Aku menajamkan pendengaran. Jam menunjukkan pukul 10 malam. Seharusnya Bolivia sudah di kamarnya. Dan Bagas sudah pulang ke kamar kami di pavilion belakang. Tapi langkah itu tidak datang dari kamar utama. Langkah itu berasal dari taman belakang, lewat pintu kaca yang menghubungkan dapur. Aku berdiri perlahan, menahan degup jantungku sendiri. Di luar sana, lampu taman masih menyala. Dan di bawah sinarnya yang kekuningan, kulihat dua bayangan bergerak. Bolivia berdiri sangat dekat dengan Bagas. Tangannya menepuk dada suamiku pelan, lalu tertawa kecil. Kamu tahu enggak, kalau saya mulai tenang kalau kamu ada di rumah ini? Bagas menunduk. Jangan bercanda, Bu. Saya enggak bercanda. Suaranya rendah, menggoda, dan jujur saja membuatku ingin menjerit. Bagas tidak menolak. Ia hanya diam. Diam yang lebih menyakitkan daripada 1000 kebohongan. Aku menatap dari balik tirai. Tubuhku gemetar. Setiap detik terasa seperti tikaman. Ketika Bolivia menyentuh pipinya, Bagas tidak mundur. Ia hanya berkata lirih. Kalau orang lain lihat, bisa salah paham, Bu. Bolivia tertawa pelan. Biar saja, dunia selalu salah paham pada kebahagiaan orang. Lalu ia mendekat, dan di sanalah, tepat di bawah pohon Kamboja yang dulu kutanam sendiri, aku melihat pengkhianatan yang selama ini kutolak percaya akhirnya tumbuh jadi nyata. Aku ingin berlari keluar, berteriak, menghancurkan semuanya. Tapi tubuhku tak bergerak. Hanya air mata yang jatuh, pelan tapi panas, satu-satu ke lantai dingin dapur. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana. Ketika akhirnya mereka berpisah, Bolivia melangkah masuk rumah, masih dengan senyum puas di wajahnya. Sementara Bagas duduk di kursi taman, menunduk, menatap tanah lama sekali, seolah mencoba mencari pembenaran dari sesuatu yang jelas salah. Aku berjalan perlahan ke kamar. Kakiku goyah, tapi aku menahan diri agar tidak terdengar. Di lorong, Bolivia menatapku sekilas dan tersenyum. Oh, Bibi masih bangun. Besok tolong bersihkan taman ya, tanahnya kotor. Kotor. Kata itu menusuk, karena aku tahu siapa yang benar-benar kotor malam ini. Aku hanya menunduk. Baik, Bu. Suaraku serak, nyaris tak keluar. Sesampainya di kamar, aku mendapati ranjang kosong. Tempat tidur yang dulu hangat itu, kini dingin dan asing. Aku duduk di tepi kasur, memandangi foto pernikahan kami yang mulai kusam di dinding. Wajah Bagas di sana masih sama. Tenang, sederhana, jujur. Tapi laki-laki itu sudah mati dalam dirinya sendiri. Yang tersisa hanyalah bayangan yang menukar kesetiaan dengan godaan. Malam itu aku menangis tanpa suara. Karena air mata yang keluar bukan hanya milikku, tapi milik semua perempuan yang pernah percaya. Dan akhirnya dikhianati di rumah orang lain. Keesokan paginya, matahari terasa kejam. Aku bekerja seperti biasa, tapi tangan ini gemetar setiap kali menyentuh benda milik mereka. Bolivia turun dari tangga memakai gaun biru muda. Wajahnya cerah, seolah semalam tidak pernah terjadi apa-apa. Bagas datang membawa ember dan sapu taman. Tatapan kami sempat bertemu. Sesaat. Dan dalam sesaat itu, aku melihat segalanya. Rasa bersalah, tapi juga kenyamanan. Ia menyesal, tapi tidak cukup untuk berhenti. Pagi, Mi, katanya lirih. Aku hanya menjawab, pagi, Mas. Tapi dalam hati aku tahu, pagi ini bukan milik kami lagi. Sore hari, aku duduk di kamar bersama Nara. Anak kecil itu menggambar taman, dengan 2 orang berdiri di dalamnya. Ini Mami sama Om Bagas, katanya polos. Tanganku terhenti. Kok Om Bagas? Tanyaku pelan. Iya, Mami bilang Om Bagas baik. Nanti kalau Papi pulang, Mami mau ajak Om Bagas jalan bareng. Dunia seakan berhenti. Aku menatap kertas itu lama-lama, sampai tinta spidolnya mulai menodai jariku. Dan di situ aku sadar, pengkhianatan mereka bukan lagi rahasia. Anak kecil pun sudah jadi saksi diam di rumah ini. Malamnya aku berdoa di sudut kamar. Tuhan, aku enggak minta mereka dihukum. Aku cuma minta hati ini dikuatkan. Angin malam menyusup lewat jendela, membawa suara daun yang bergesekan lembut. Aku memejamkan mata, mencoba tidur, tapi yang kurasakan hanya sepi yang menggigit. Di luar sana, suara langkah kaki Bagas terdengar menuju kamar Bolivia. Langkah yang dulu membuatku tenang, kini terasa seperti gemuruh badai yang meruntuhkan rumahku perlahan. Dan malam itu aku tahu, aku tidak lagi istri yang dicintai.
Aku hanya seorang perempuan yang menyaksikan hidupnya direbut di rumah tempat ia mengabdi dengan seluruh hatinya. Sejak malam itu, setiap langkahku di rumah ini seperti berjalan di atas pecahan kaca. Setiap sudut membawa bayangan Bu Livia dan Bagas. Dua nama yang dulu asing, kini menjadi sumber semua luka yang kutelan sendiri. Aku masih bekerja seperti biasa, menyapu, mencuci, menyiapkan sarapan. Tapi hatiku sudah berhenti berdetak seperti dulu. Dan setiap kali kulihat taman yang rapi dan hijau itu, aku merasa seperti sedang memandangi kuburanku sendiri. Suatu pagi, Bu Livia memanggilku ke ruang tamu. Ia duduk santai di sofa, mengenakan kimono satin lembut berwarna merah muda. Kaki kirinya bersilang dan wajahnya tersenyum sinis. "Bibi, saya dengar kamu akhir-akhir ini sering kelihatan murung," katanya. Aku menunduk. "Tidak, Bu, saya cuma kurang tidur." Ia tersenyum kecil, menatapku dari ujung rambut sampai kaki. "Kalau kurang tidur, jangan disimpan sendiri. Perempuan itu harus bisa rawat diri. Jangan kalah sama yang lebih muda." Aku tahu maksud ucapannya. Senyum itu, cara pandangnya, semuanya seperti racun yang disamarkan dalam madu. Aku membalas lirih. "Saya hanya pembantu, Bu. Tidak pantas bersaing dengan majikan." Ia terkekeh kecil. "Kamu benar. Setidaknya kamu sadar diri." Kata-katanya menghantamku lebih keras dari pukulan. Tapi aku tetap menunduk. Karena di rumah ini, membantah berarti mati lebih cepat. Beberapa hari kemudian, Pak Raditya, suami Bu Livia, tiba-tiba pulang dari luar negeri. Rumah mendadak ramai. Bu Livia pura-pura sibuk, menyiapkan makan malam. Bagas bersikap seperti tak terjadi apa-apa. Aku membantu menata meja, berusaha menahan gemetar. "Bagas," kata Pak Raditya di tengah makan. "Terima kasih ya sudah bantu urus taman. Livia cerita hasilnya bagus." Bagas tersenyum sopan. "Sama-sama, Pak." Sementara Bu Livia memandangi Bagas dari seberang meja. Pandangan singkat, tapi cukup untuk membuat darahku mendidih. Malam itu aku tak bisa tidur. Aku mendengar langkah mereka di koridor. Suara pintu, suara bisik yang samar. Aku menutup telingaku dengan bantal, tapi tetap saja terdengar. Sampai akhirnya aku keluar dari kamar dan melihat pemandangan yang membuat kakiku lemas. Bu Livia berdiri di depan pintu kamar tamu, mengenakan gaun tidur tipis. Bagas berdiri di hadapannya, wajahnya tegang. "Bu, jangan seperti ini. Suamimu lagi ada di rumah kan?" Kudengar suamiku berkata lirih. "Kenapa? Takut ketahuan." "Suamiku yang tua itu sudah tidur," jawab Bu Livia dengan senyum dingin. Aku bersembunyi di balik pilar, menahan napas. Bagas diam lama. Lalu suara langkahnya mendekat, bukan menjauh. Dan detik berikutnya, pintu kamar tamu tertutup rapat di depan mataku. Aku jatuh berlutut. Tangisku pecah, bukan karena kaget, tapi karena akhirnya aku tahu. Semua doaku selama ini memang tidak dikabulkan. Mereka sudah memilih jalan mereka sendiri, dan aku hanya penonton di reruntuhan rumahku sendiri. Keesokan harinya dunia seolah berbalik. Bu Livia memanggilku dengan nada keras di depan semua orang. "Bibi, mulai hari ini kamu tidak perlu bekerja di sini lagi." Aku terpaku. "Bu, saya sudah cukup memberi kesempatan. Kamu terlalu banyak ikut campur urusan pribadi saya." Bagas berdiri di belakangnya, menunduk, tak berani menatap. "Tapi Bu, saya..." "Sudah, jangan banyak alasan. Koper kamu sudah. Saya suruh satpam turunkan di gerbang." Aku menggigit bibir sampai berdarah. Semua ingin kuteriakkan. "Bukan saya yang mencuri, Bu, tapi suami saya yang ibu rebut." Tapi lidahku keluh. Aku hanya menunduk dan berkata pelan, "Baik, Bu, terima kasih sudah izinkan saya bekerja di rumah ini." Aku berjalan keluar tanpa menoleh. Dan di antara langkah yang gemetar, aku masih mendengar suara Bu Livia di belakang. "Oh, Bibi, jangan khawatir. Taman akan tetap indah tanpa kamu." Kalimat itu menamparku lebih dalam dari apapun. Aku menatap rumah itu dari luar gerbang. Rumah yang dulu ku temani pagi dan malam, tempat aku menaruh hati, kini berdiri megah tapi dingin, seperti menertawakanku. Aku melangkah pergi dengan tangan kosong, tapi di dada ini masih ada satu hal yang belum hilang, rasa sayangku pada Nara. Anak kecil itu menatap dari jendela lantai atas. Wajahnya menempel di kaca, matanya basah. "Bibi," aku tersenyum getir dan berbisik dalam hati, "Jangan menangis, Nak. Kadang Tuhan harus mengusir kita dari tempat yang salah, supaya kita menemukan rumah yang benar." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku melangkah tanpa menoleh lagi. Beberapa minggu kemudian, aku mendapat kabar. Bu Livia diceraikan. Pak Raditya memergoki hubungan terlarang mereka dari laporan sopir pribadi keluarga itu. Bagas pun dipecat, diusir tanpa sempat membawa barang-barangnya.
Aku hanya diam mendengarnya. Tidak ada rasa puas, tidak ada balas dendam, hanya kelegaan. Karena keadilan ternyata memang tidak perlu aku kejar. Cukup aku serahkan pada waktu. Sekarang aku bekerja di rumah baru. Majikanku baik, anak-anaknya sopan. Dan setiap kali aku menatap taman di sini, aku hanya tersenyum. Bunga-bunga ini kutanam dengan tanganku sendiri, tanpa kebohongan, tanpa dosa. Dan untuk pertama kalinya, aku bisa bilang pada diri sendiri, ini rumahku sekarang, rumah yang tidak lagi menyakitiku. Sudah berbulan-bulan sejak aku meninggalkan rumah itu. Awalnya terasa sepi, tapi lama-lama aku mulai terbiasa. Tangan yang dulu hanya tahu bekerja, kini kupakai menanam hal-hal baru. Bunga, sayur, dan harapan kecil yang tumbuh pelan-pelan. Aku bekerja di rumah keluarga sederhana, majikanku baik, anak-anaknya sopan. Setiap pagi aku menyapu halaman sambil menatap rumput yang tumbuh di sela tanah retak. Entah kenapa, melihat rumput itu membuatku tenang. Ia tumbuh tanpa banyak suara, tanpa peduli pernah diinjak. Suatu hari, aku tanpa sengaja bertemu Bagas di pasar. Tubuhnya kurus, wajahnya menua. Ia hanya berkata pelan, "Aku menyesal, Mi." Aku tersenyum tipis. "Aku sudah maafkan, Mas, tapi aku tidak lupa." Kami berpisah tanpa kata lagi, dan entah kenapa langkahku terasa lebih ringan setelah itu. Sekarang setiap sore aku duduk di teras kecil rumah baru, memandangi taman mungil yang kutanam sendiri. Hidupku mungkin sederhana, tapi hatiku sudah tenang. Aku sudah berhenti berharap mereka menyesal, karena aku sudah belajar memaafkan tanpa harus menunggu siapapun kembali. Dan di bawah cahaya sore yang hangat, aku tahu satu hal pasti. Dari luka yang paling dalam pun, rumput bisa tumbuh lagi.